Baik para jamaah yang berbahagia, kita masih akan melanjutkan pembahasan yang pertemuan bulan lalu terkait dengan hidayah ya, bahwasanya hidayah itu mutlak menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi juga tidak mampu memberikan hidayah meski kepada orang yang paling beliau cintai, sebagaimana Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak sanggup memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki, karena dia Allah yang lebih a'lam, lebih tahu bil muhtadin, dengan siapa orang yang layak mendapatkan hidayah. Kemarin juga kita sudah jelaskan, ada hidayah ilmu, irsyad, ada hidayah taufik ya. Ketika Nabi dinyatakan innaka tahdi ila siratal mustaqim, sungguhnya engkau memberi hidayah ke jalan yang lurus, maka yang dimaksud adalah hidayah al-ilmu wal irsyad ya. Adapun dengan ayat ini bahwa engkau tidak sanggup memberikan hidayah karena hidayah itu hanya mutlak milik Allah, maka yang dimaksud adalah hidayah taufik ya. Maka kita mohon taufik ya, mohon petunjuk taufik ya. Hidayah yang paling tinggi itu taufik, agar kita mendapatkan petunjuk ya, sebagaimana yang selalu kita baca ya di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurusnya. Nah, pada bab ini ada beberapa poin-poin masalah ya, yang perlu dicermati, yaitu yang pertama ya, tafsir innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Yang pertama, yaitu poin pertama adalah pengertian atau penjelasan tentang innaka la tahdi, sesungguhnya engkau Muhammad tidak sanggup memberikan hidayah man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Itu terkait apa? Peristiwa apa ini? Wafatnya Abu Thalib ya. Ketika Nabi berusaha untuk agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi pada akhirnya Abu Thalib tetap tidak mau mengucapkan la ilaha illallah ya. Betapa semangat dan kesungguhan Nabi untuk agar pamannya mendapatkan hidayah ya. Tetapi memang Allah tidak menghendaki dia untuk dapat hidayah, ya tidak mendapatkan hidayah ya, tentu dengan sebab-sebab yang nanti kita akan kemudian yang berikutnya, poin berikut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Itu tidak selayaknya bagi Nabi dan juga orang-orang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik ya, meski mereka adalah uli qurba, yaitu kerabat, min ba'di ma tabayyana, setelah jelas baginya, annalahum ashabul jahim, bahwa dia itu ashabul jahim. Kalau sudah jelas ashabul jahim, maka tidak layak untuk dimohonkan ampun. Bahkan Nabi sendiri, Nabi, orang-orang beriman nggak semestinya, nggak sepantasnya, nggak selayaknya memohonkan ampun kepada orang yang sudah jelas-jelas ashabul jahim, meski itu dari kalangan ulil qurba, yaitu kerabat dekat. Yaitu ketika Nabi berujar, saya akan mohonkan ampun dia selama aku tidak dicegah ya. Maka
turunlah ayat ini. Jadi kapan kita boleh mendoakan orang-orang kafir? Yaitu di saat masih hidup, didoakan untuk dapat hidayah, ya. Didoakan untuk dapat petunjuk. Tapi saat sudah mati, maka sudah enggak berhak lagi untuk didoakan. Nah, ini menjadi satu pedoman kita, ya. Kalau masih hidup, misalkan punya keluarga yang beda agama, doakan, didakwai, ya. Tapi kalau udah mati ya sudah, ya, nggak boleh didoakan, ya. Karena ayatnya tadi, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun buat orang-orang musyrikin, walau kanu uli qurba, meskipun dia itu masih qurba, yaitu masih keluarga. Kalau memang sudah jelas-jelas dia ashabul jahim. Jadi orang kafir itu ya ada kafir ahlul kitab, ada kafir musyrikin, ya. Kafir ahlul kitab ya Yahudi, Nasrani itu sudah jelas, ya. Musyrikin ya, di luar itu. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam, ya, khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi, Nasrani, karena dia punya kitab, ya. Dan juga dari orang-orang musyrikin, ya, para pengagum penyembah makhluk, ya. Maka mereka adalah fi nari jahannam. Kedua-duanya, kedua kelompok kafir, ya, kafir ahlul kitab maupun kafir musyrikin, itu fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan itu mereka adalah seburuk-buruk al-bariyah, ya, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk ciptaan, al-bariyah, ya. Al-bariyah juga maknanya seburuk-buruk manusia, ya. Kemudian poin ketiga, wahiyal mas'alatul kabirah, ini masalah besar juga, masalah yang sangat prinsip, yaitu tentang tafsir qauluhu qul la ilaha illallah bi khilafi ma alaihi may yad'al ilma, yaitu penjelasan tentang ucapan Nabi, ya ammi qul la ilallah, ya. Rasulullah kan ketika datang ke Abu Thalib dalam kondisi sakratul maut, ya, Nabi kemudian mengingatkan kepada pamannya, ya am qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan la ilallah, kalimatan uhajulaka indallah, satu kalimat yang nanti aku akan jadikan argumen untuk membela panjenengan di hadapan Allah. Sampai berulang-ulang Rasulullah mengajak pamannya untuk mengucapkan Allah, tapi pada akhirnya aba ayyaqula la ilaha illallah, dia tidak mau membaca la ilaha illallah, karena di samping Abu Thalib itu sudah ada tokoh kafir, yaitu ada Abu Jahal di situ, ya. Yang membuat dia itu terhalang, menghalangi dia untuk mengucapkan tahlil Allah karena pengaruh dari tokoh-tokoh kafir yang ada di sekitarnya. Jadi Allah itu kalimat yang sangat menentukan, yang seandainya saat itu dia mengucapkan la ilaha illallah, itu manfaatnya sangat besar, meskipun mungkin setelah la ilaha illallah diucapkan dia tidak sempat beramal. Begitu la ilaha illallah terus wafat, itu bermanfaat sekali. Ini. Kemudian yang berikutnya,
anna Aba Jahlin wa mammahu ya'rifuna muradan Nabi sallam idh qala lirrajuli qul la ilaha illallah faqabbaha Allahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi asl Islam. Ini poin keempat, bahwasanya Abu Jahal dan orang yang bersamanya itu mereka paham, mereka sangat paham maksud Nabi ketika mengajak seorang mengucapkan ya Allah. Jadi Abu Jahal itu tahu ya tujuan apa, Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya itu paham terhadap ketika Nabi mengajak seseorang untuk mengucapkan ya Allah. Berarti ketika Muhammad mengajak orang untuk mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia supaya Islam dan meninggalkan tradisi pendahulu, tradisi nenek moyang. Makanya meski hanya dengan ucapan la ilaha illallah yang bagi mereka bukan kalimat yang sulit karena itu bahasa Arab, dia juga orang Arab, nggak ada problem untuk mengucapkan Allah, nggak ada sulit. Tapi kenapa tidak mau? Karena maksudnya tahu ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia akan meninggalkan agama-agama ataupun ya agama jahiliyah ya, yang sudah pasti akan berlawan dengan tradisi mereka. Faqabbahallah, maka Allah qabbaha ya, memberikan qabbah itu menjelekkan ya, qabbah Abu Jahal ya. Karena Abu Jahal itu sebetulnya orang yang paham dengan aslul Islam, dengan pokok Islam. Jadi Abu Jahal itu paham dengan aslul Islam ya. Kenapa dia menolak ucapan ya, menghalangi orang untuk mengucapkan Allah? Karena Abu Jahal itu paham, lebih paham dari orang yang biasa mengucapkan tahlil 1000 kali gitu ya. Bisa jadi orang yang tahlilan 1000 kali nggak tahu maknanya, sehingga bersama dia tahlil sama-sama atau di waktu yang sama melakukan kesyirikan gitu ya. Tapi Abu Jahal ngerti konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu seperti ini. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak paham dengan konsekuensi dari Allah. Beribu-ribu kali dia ucapan tahlil, tapi dalam waktu yang sama melakukan kemusyrikan, dalam waktu yang sama melakukan kebid'ahan dan lain sebagainya. Kemudian yang poin kelima, jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Kesungguhan Nabi SAW dan harapan yang sangat kuat dari Nabi akan keislaman pamannya. Jadi Nabi itu punya harapan besar ya, untuk pamannya itu bisa masuk Islam lewat pintu membaca la ilaha illallah. Karena secara empirik ya, kenyataannya Abu Thalib itu pembelaannya begitu besar ya. Pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi itu sangat besar ya. Sejak kecil ya, sejak ikut beliau yaitu di umur berapa? 9 tahun ya. 6 tahun ibunya wafat, ikut mbahnya. Ya, tidak lama kemudian mbahnya wafat, ikut pamannya. Itu di usia-usia sejak itu sudah dalam pembelaan Abu Thalib. Bahkan orang-orang kafir pun tidak berani sembrono kepada Nabi karena rikuh kepada Abu Thalib ya. Kemudian dalam perjalanannya ke Syam ya, untuk dagang, bertemu dengan pendeta Bukhara, itu perjalanan yang panjang ya. Pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi itu melebihi membela
anak-anaknya sendiri. Kecintaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu keponakannya, itu melebihi cinta beliau kepada putra-putranya sendiri. Sehingga wajar kalau Nabi kemudian punya harapan besar agar pamannya itu bisa terselamatkan lewat membaca la ilaha illallah. Karena orang yang membaca la ilaha illallah itu, apalagi di saat seperti itu, di situasi saat itu, Allah itu sangat jelas ya, menjadi garis pemisah yang sangat jelas. Kalau hari ini mungkin Allah dibaca beribu-ribu kali tidak berpengaruh atau tidak langsung berpengaruh ya. Tapi saat itu siapa yang mengucap Allah itu berhadapan dengan pedang ya, berhadapan dengan nasibnya ya. Sehingga disebutkan dalam hadis, man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh wa anna Isa ibnu Maryam kalimatullah wa anna Isa ibnu Maryam abduhu wa rasuluh wa kalimatun alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ma kana minal amal. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Muhammad Rasulullah, Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan kalimat Allah yang Allah tiupkan pada ruh Maryam, kemudian juga berkeyakinan bahwa al-jannatu haqqun, surga itu benar adanya, wan naru haqqun, dan neraka itu benar adanya, adkhalahu Allahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, maka nanti minal amal, sesuai dengan amalan-amalannya. Jadi jaminan orang yang mengucapkan Allah itu surga. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la Allah yang tulus dari hatinya, bukan hanya lamis tapi tulus dari hati dengan pengetahuan yang benar, maka dakhalal jannah, jaminannya masuk surga. Jadi kesungguhan Nabi SAW dan semangatnya yang begitu tinggi ya, berharap untuk keislaman pamannya ya, untuk pamannya masuk Islam. Tapi pada akhirnya harapan Nabi tidak terwujud ya, harapan dan keinginan Nabi itu tidak terkabul karena Abu Thalib itu berakhir dengan aba yaqula la ilaha illallah, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian poin ke-6, ar-raddu ala man za'ama islami Abdul Muttalib wa aslafihi. Ar-raddu, bantahan atau penolakan terhadap orang yang beranggapan bahwa Abu Thalib itu Islam, dan demikian para pendahulunya ya. Dulu pernah kita sedikit singgung, karena ada sebagian kelompok yang meyakini Abu Thalib itu Islam gitu loh. Ada satu kelompok pemahaman yang meyakini bahwa Abu Thalib itu Islam. Nah ini ditolak ya, dibantah ya. Karena tadi sudah jelas ya, bahwa Abu Thalib itu meskipun jasanya besar kepada perjalanan dakwah Nabi, tetapi dia terhalang, tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu Islam dalam batin tapi tidak ditampakkan. Karena ada satu ucapan ya, ada satu ungkapan Abu Thalib. Dia mengatakan walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin huwa khairul adyanil bariyati dina. Laulal malamatu wa hadari masabbatin lawajadtani samham bidzakam bina. Saya tahu kalau agama Muhammad itu agama yang paling benar, yang layak untuk dianut oleh seluruh manusia dimanapun mereka berada dan kapanpun. Jadi Abu Thalib itu meyakini itu.
Laulal malamatu ahadzari masabbatin. Seandainya aku tidak khawatir, saya tidak takut nanti dicerca, dicela ya, oleh kelompoknya, lawajadani samhan bidzaka mubina. Tentu aku akan mendapati aku menjadi orang yang paling samhan, paling lembut ya, paling taat. Nah, mungkin dari situ ya, dari situlah kemudian sebagian kelompok menganggap bahwa Abu Thalib itu Islam. Tetapi anggapan itu ditolak ya. Karena pintu Islam, seseorang dikatakan Islam itu pintunya membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah ya. Jadi insyaallah kalau kita sudah membaca la ilaha illallah itu sudah tinggal diperjuangkan Jadi kalau syahadatnya kok nang ngarepe pengulune gimana ini? Ya mudah-mudahan aja kita husnudzon ya. Meskipun harusnya tidak begitu ya. Syahadat itu harus dipelajari ya. Sebagaimana sholat harus kita pelajari, zakat harus kita pelajari, puasa harus kita pelajari, haji harus kita pelajari, maka syahadat juga harus dipelajari. Karena tidak berhenti pada satu ucapan. Konsekuensi syahadat itu banyak sekali. Kalau orang sudah bersyahadat, berarti berani meninggalkan kemusyrikan ya. Meninggalkan apa saja yang berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan seandainya la ilaha illallah, seandainya la ilaha illallah itu diletakkan di satu tempat dan bumi langit dengan segala isinya di tempat lain ditimbang, maka malat la ilaha illallah, la ilaha akan lebih berat daripada dunia dengan segala isinya. Karena begitu konsekuensinya terkait dengan ucapan tahlil. Kemudian poin berikutnya, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfar bal nuhiya an dzalik. Yaitu keadaan Nabi sallam di mana beliau memohonkan ampun untuknya, untuk Abu Thalib, falam yughfar, tapi tidak diberi ampun. Bal nuhiya an dzalik, bahkan Nabi dilarang untuk itu. Yaitu Nabi kan mengatakan la astaghfiranna malam unha, saya akan mohonkan ya. Yaudah, kalau dia tidak mau baca la ilaha illallah, ya udah saya akan mohonkan ampun. Tak nyuwun ngapura. Tetapi kan tidak diperkenankan memohonkan ampun. Itu maka Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kana dzurba falamma tabayyana lahum annahum ashabul jannah. Tidak semestinya seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun kepada orang-orang musyrikin meski itu adalah masih keluarga, kalau memang dia sudah jelas sebagai ahlul jahannam. Sehingga ketika Nabi berusaha untuk memohonkan ampun, falam yughfar, tidak di ngapura. Dalam surat Munafikun kan ada itu nih. Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sawaun alaihim, bagi mereka sama aja atas mereka engkau mohonkan ampun dia atau engkau tidak mohonkan ampun dia, sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi ampun. Karena mereka itu orang-orang yang fasik ya. Jadi dalam akidah Islam itu ya memang saling memohonkan ampun itu dianjurkan, diperintahkan memohonkan ampun, utamanya untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, untuk orang-orang beriman. Tapi ada golongan orang yang tidak boleh dimohonkan ampun. Nah, terhadap sesama mukmin, sesama muslim dimohonkan ampun. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni saya, kedua orang tua saya, dan seluruh mukminin di saat nanti hari ditegakkan hisab. Nabi Nuh juga
di ayat terakhir surat Nuh itu ya, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Ya Allah, ampuni saya, ampuni orang tua saya, ampuni orang-orang yang masuk ke rumah saya. Jadi siapa yang masuk ke rumah saya dimohonkan ampun oleh Nabi Nuh. Baik dari kalangan mukminin mukminat. Jadi orang-orang beriman itu orang-orang yang saling memohonkan ampun satu sama lain. Jadi permohonan ampun kita terhadap kaum muslimin orang beriman, siapapun mereka, di mana mereka, itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada golongan orang-orang yang tidak boleh dimohonkan ampun, yaitu orang-orang yang sudah jelas ahli neraka, yaitu orang kafir. Orang kafir dalam konteks zaman kita sekarang siapa? Ya, orang yang di luar Islam itu kafir. Nah, meskipun kita tidak boleh menyebut kafir ya. Ya kan? Nggak boleh nyebut kafir kan, sadis, terlalu ekstrim ya. Ya, sebut dengan sebutan lain, non muslim. Tapi itu kafir ya, karena dalilnya jelas, innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir itu ada dua kelompok, yaitu pertama kelompok ahlul kitab. Ahlul kitab itu yaitu diwakili oleh Yahudi dan Nasrani, karena mereka itu pernah punya kitab. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah aku beri kitab kepada mereka, mereka sudah mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaqtumun al-haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi sebagian mereka sengaja memang menyembunyikan kebenaran, ditutup-tutupi kebenaran itu, yang pada dasarnya mereka itu tahu tentang siapa Nabi Muhammad, tahu tentang Al-Quran yang akan turun sesudah Injil dan Taurat. Sebagaimana Nabi Isa juga sudah menginformasikan, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Inni rasulullah musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa itu mengatakan, wahai Bani Israel, ya Bani Israel, inni rasulullah ilaikum, saya ini utusan Allah yang diutus untuk kalian, yang posisi saya membenarkan kitab sebelumnya ya, yaitu Nabi Musa dengan Tauratnya, dan sekaligus saya informasikan sudah saya nanti akan ada seorang utusan yang akan diutusnya Allah. Berikut kitabnya yang namanya Ahmad. Ini udah diberitakan, Nabi Isa udah fair, sudah menjelaskan. Tapi apa? Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Begitu datang sebagaimana yang sudah diinformasikan, dengan penjelasan dengan dalil-dalilnya, dengan argumen-argumennya yang jelas, mereka menuduh hadza sihrun mubin. Ini tukang sihir yang nyata ini. Itu. Kemudian juga Nabi Isa langsung ditanya oleh Allah. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Wahai Isa ibnu Maryam, ya, ketika Allah berfirman, wahai Isa ibnu Maryam, apa kamu yang nyuruh manusia-manusia itu untuk menyembah kamu dan ibumu dari selain Allah? Maka Nabi Isa berlepas diri, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Enggak sepantasnya aku mengucapkan perkara-perkara yang tidak seharusnya saya ucapkan. Artinya
Nggak mungkinlah saya mengajak orang untuk menyembah saya dan ibu saya gitu. Kalau itu yang saya lakukan, kalau seandainya itu saya ucapkan, tentu Engkau Maha tahu. Karena Engkau tahu tentang saya, sementara aku nggak tahu tentang Engkau ya Allah. Seperti itu. Saya menyaksikan mereka, saya tahu tentang mereka ya selagi saya bersama mereka. Madumtu fihim. Selagi saya bersama mereka, pengetahuan saya tentang mereka ya sepanjang saya bersama mereka. Falamma tawaffaitani, begitu Engkau wafatkan aku, maka selanjutnya pengawasan adalah menjadi kewenangan panjenengan ya Allah. Saya sudah nggak tahu menahu, sepeninggal saya nggak ngerti mereka berbuat apa, saya nggak ngerti. Ya. Sampai mempertuhankan, ya. Sampai diangkat menjadi Tuhan, saya nggak ngerti, nggak tahu menahu. Maka kemudian in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, sekiranya Engkau akan mengazab mereka, ya monggo itu hamba panjenengan. Fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan sekiranya Engkau akan mengampuni mereka, Engkau Maha perkasa dan Maha bijak. Nah, jadi kalau orang Kristen ngaku Nabi Isa, itu Nabi Isa nggak ngerti, nggak tahu menahu maksudnya loh. Saya nggak pernah ngajari seperti itu. Saya nggak pernah ngajari mereka untuk berbuat seperti itu, menjadikan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Ini ilegal itu, ilegal orang tanpa sepengetahuan, tanpa restunya Nabi Isa itu. Apa? Oh, itu di surat Al-Maidah ya. Jenengan baca di lembar terakhir. Surat Al-Maidah. Pokoknya lembar terakhir. Iya. Itu ketika Nabi Isa dituntut untuk mendatangkan Ma'idatan minas sama ya. Jamuan dari langit gitu ya. Dan seterusnya ya. Itu ada ayat itu. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa ibnu Maryam, apa kamu yang nyuruh manusia untuk menyembah kamu dan ibumu dari selain Allah? Nabi Isa qala subhanak ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, gak mungkin lah, kira-kira begitu. Ma yaqulu an aqula la subhanak, gak mungkin lah saya mengatakan di luar yang semestinya. Artinya tidak mungkin saya melakukan, yaitu menyuruh orang untuk menyembah saya. Seandainya aku mengucapkan itu, tentu Engkau Maha tahu. Karena Engkau Maha tahu tentang saya, sementara saya tidak tahu tentang Engkau ya Allah. Itu diantaranya jadi kawan salah ya, Nabi Sallam memohonkan istighfaratum. Kalau astaghfiru saya mohon ampun, tapi kalau istighfar memohonkan ampun. Jadi upaya Nabi untuk memohonkan ampun untuknya falam yughfar, tapi tidak diampuni, tidak diperkenankan. Bal nuhiya an dzalik, bahkan dicegah, dilarang tentang hal itu. Itu tidak boleh memohonkan ampun. Kemudian poin berikutnya ke-8, madarrat ashabus su' alal insan. Madaratnya ashabus su', bergaul dengan orang-orang ashabus su', orang-orang jelek ya, bagi manusia. Jadi bahayanya gaul karo ngelek. Berbahayanya bergaul dengan orang yang asu' ya. Asu' itu apa? Jelek, yaitu tadi Abu Thalib
kan lebih komunitasnya lebih masih ke Abu Jahal ya, dan orang-orang kafir gitu. Sehingga Arab mengucap la ilaha beriku. Padahal ucapan itu ucapan yang tidak sulit baginya, bahasanya dewek, bahasa Arab, bahasa anak moyangnya kan. Apa sulitnya untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah? Enggak ada sulit. Tetapi gandeng maknanya, tahu makna dari ucapan itu ya. Yang konsekuensinya kalau saya mengucapkan la ilaha illallah berarti saya harus tinggalkan seluruh tradisi jahiliyah. Nah itu yang aku enggak orang kepenak gitu loh. Iya mau yupai doang pirang-pirang loh. Aku sing ora kepenak kowe mad. Ya. Aku ngerti itu. Aku ya yang ngapuran ya mad ya. Kira-kira begitu. Jadi nah, itulah bahayanya ketika dia berkomunitas dengan orang-orang jelek itu bisa menghalangi kebenaran yang sebetulnya dia sudah pahami. Ya derek bae lah kayak apa lah ya. Ya aja-aja nyong lah. Aku ora kepenak lah. Ya, aku ora kono bae kan sing anu. Kan gitu. Jane aku ya ngerti gitu loh. Tapi aku ora kepenak lah. Nyong lho kaya sapa kae nang sandingu pirang-pirang kayaknya ora kepenak lah. Pos-pos lah. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi jeleknya atau bahayanya bergaul dengan ahlus su. Karena dia akan menghalangi kebenaran yang sesungguhnya juga sudah difahami. Kemudian yang ke-9 mudarratu ta'zimul aslaf wal akabir ya. Dan ada sisi madarat ya, yaitu ketika ta'zimul aslaf mengagungkan para pendahulu al-akabir dan para pembesar, ngegunggungna ya, membesar-besarkan, mengunggul-unggulkan para pendahulunya, para pembesarnya. Ya, mereka orang besar di zamannya ya, orang berpengaruh, tapi karena pengaruhnya itu bisa ya begitu ya. Orang udah jelas-jelas ya, jelas-jelas salah biasa dilindungi, Mbok. Karena kita dia orang kepenak. Ya. Kalau membaca sejarah apa? Di Yunani Galileo itu kan ya, dia kan punya kesimpulan hasil penelitian kalau bumi yang ngitari matahari sing bener sing dia intinya hasil penelitian dia itu berbeda dengan kebijakan gereja ya. Gereja kan berkesimpulan bahwa matahari yang ngitari bumi. Tapi Galileo itu sebaliknya, itu bumi yang ngitari matahari. Nah, dan itu benar. Tapi karena kebijakan penguasa ketika itu yang didominasi oleh gereja, makanya Galileo itu dihukum ya, dihukum, di penjara ya, tahanan rumah ya, sampai mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ya kalau konteks sekarang ya yang sekarang lagi ramai dibicarakan, masih viral dibicarakan ya. Ijazahnya bener apa ora jane? Ya, itu loh. Sampai akhirnya melibatkan institusi negara membuat kesimpulan yang masih dibantah juga ya. Ini ijazahnya identik, ini bener ini. Tanpa ada tanpa kesimpulan yang tidak didukung oleh berbagai fakta. Gelar perkaranya sembunyi-sembunyi loh. Tidak melibatkan para ahli yang harusnya ikut terlibat. Sing ngerti tentang ini itu. Makanya enggak rampung-rampung ya. Jadi tadi karena masih rikuh tadi. Ya. Merasa mungkin ini itu segala macam sehingga kebenaran itu menjadi
tersembunyi atau tertutupi, terhalangi karena masih perasaan ini dan itu dan sebagainya. Padahal para ahli-ahli yang memang kompeten di bidangnya sudah mengatakan ini adalah itu kan, itulah. Jadi kadang-kadang kebenaran itu tertutupi, terkalahkan karena ada pengaruh-pengaruh tertentu. Nah, bagi seorang yang tulus berjuang, maka tidak takut dengan itu semua. Sebagaimana Bilal bin Rabah itu tidak takut menerima konsekuensi dari ucapannya, yaitu la ilaha illallah. Seperti Galilea itu ya, dalam konteks mereka itu ya rela dihukum. Wong ini pendapat saya sudah didukung dengan eksperimen ya, dengan empirik ya, dengan uji, dengan penelitian segala macam. Nah, tapi gandeng berlawanan dengan pendapat penguasa yang ketika itu adalah dominasinya gereja, maka dia harus menerima hukuman. Nah, ini diantaranya. Jadi bahayanya mengagungkan pendahulu dan akabir ya. Akabir itu para pembesar. Nah, ini yang penting ini sekali. Asy-syahid likaunil amal bil khawatim. Li'annahu law qala la nafa'athu. Ini menjadi bukti penting ya, bahwasanya amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Itu seandainya Abu Thalib itu berakhir dengan ucapan Allah, itu selamat dia. Li'annahu law qalaha la nafa'athu. Karena apa? Seandainya dia mengucapkan ya Allah, dia bermanfaat ucapannya la Allah, meskipun setelah la Allah tidak sempat beramal, la Allah terus mati, itu bermanfaat. Nah, ini pentingnya bahwa amal itu sangat tergantung pada bagaimana akhirnya. Inilah yang kita mesti terus mendonga ya, upaya berdoa usaha moga-moga kita bisa berakhir dengan husnul khotimah ya. Karena tidak jaminan kalau orang baik itu akan berakhir dengan baik ya. Makanya Rasulullah kan dalam hadis itu katakan wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna baina wa baina illa dhira fa yasbiqu al kitab wa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Demi zat yang jiwaku di tangannya, ada orang sudah mengamalkan amal-amal surga hingga sampai surga itu tinggal satu hasta. Tetapi ternyata di sisa waktu yang begitu singkat dia beramal dengan amal-amal ahli neraka dan akhirnya masuk neraka dengan waktu yang begitu singkat. Dan sebaliknya wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna baina wa baina illa dhira' wa yasbiqu al kitab wa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Demikian juga sebaliknya ada orang sudah mengamalkan amal-amal ahli neraka, kerusakan, kemaksiatan, ini itu segala macam mesti lakoni kabeh. Di sisa waktu yang begitu dekat masuk neraka itu, maka kemudian dia bertaubat, memperbaiki diri dan seterusnya dan mengamalkan amal surga dan akhirnya berujung masuk surga dengan waktu yang begitu singkat. Ini menunjukkan bahwa likaunil amal bil khawatim. Amal itu sangat ditentukan oleh bagaimana akhir. Di memang dunia ini amal dunia itu tergantung akhirnya. Nah, untuk nasib di akhirat itu bergantung di awalnya. Untuk nasib di akhirat itu tergantung awalnya. Ketika dikubur ya, kuburan itu alam barzah itu kan tahapan awal dari proses alam akhirat yang begitu panjang. Nah, ketika selamat menghadapi fitnah kubur ya, pertanyaan kubur itu selamat, ini alamat nanti ke depan itu sudah mudah. Nah, tapi nak nang dunia mungkin ujian pertama bisa lolos ya, di level kedua bisa lolos, begitu level 3 berguguran tuh banyak. Nah, karena itu yang penting terakhir. Tapi kalau untuk akhirat, kalau di awal sudah baik, maka ada alamat bahwa kedepannya itu akan baik. Itu demikian ya. Kemudian
Ini yang terakhir yaitu ta'ammul fi kabiri hadhi syubhah fi qulubid dhalin lianna fil qissah annahum lam yujadiluhu illa biha ma'a mubalaghati sallam wa takrihi fali ajli azamatiha wa wuduhiha indahum iqtasaru 'alaiha. Itu ta'ammul ya, jadi anggapan fi kibar ini tentang syubhat ini di hati orang-orang yang sesat, bahwasanya kisah ini adalah merupakan satu bahwasanya Abu Thalib itu tidak dihukumi kafir itu loh. Padahal Nabi SAW sudah berusaha untuk berkali-kali untuk mengingatkan. Ini wali ajli azumat, karena begitu besarnya ya urusan dari Allah dan jelasnya. Iktasar 'alaiha yang artinya dia mencukupkan bahwasanya ya Abu Thalib itu dianggap oleh sebagian itu dia mati tidak dalam kafiran. Tadi di depan sudah ya ada bantahan anggapan sebagian orang tentang keislaman Abu Thalibnya. Jadi beliau ya dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu keyakinannya bahwa Abu Thalib itu wafat dalam keadaan kafir, meskipun dalam bab syafaat itu beliau termasuk mendapatkan syafaat. Jadi Abu Thalib ini ku pikantuk syafaat Kanjeng Nabi, tapi syafaatnya hanya sampai pada tingkat tahfiful azab, diringankan azab, tidak sampai mengeluarkan dia dari neraka. Di neraka tetapi diringankan azabnya. Tapi seringan-ringannya azab ya keselamut telapakane bun-bunane umum. Jadi seperti itu ya, syafaat Nabi untuk Abu Thalib itu hanya pada tataran tahfiful azab, itu meringankan azab, tidak sampai ikhraj anin nar, mengeluarkan dari neraka. Karena ada hadis juga, syafaati li ahlil kabair, syafaatku juga nanti akan dirasakan oleh para pelaku dosa besar. Jadi para pelaku dosa besar pun akan mendapatkan syafaat. Syafaat karena bertingkat-tingkatnya, sampai yang paling akhir tingkatan syafaat itu yaitu syafaat Nabi untuk pamannya Abu Thalib, yang hanya bentuk syafaatnya itu hanya meringankan azab, tahfiful azab, tapi tidak bisa mengentaskan dari neraka. Itu ada penjelasan seperti itu. Nah, mugi-mugi kalau panjenengan termasuk golongan orang-orang yang cepat mendapatkan syafaat. Gasik mlebu surgane lho. Gasiknya cepatnya, karena masuk surga itu juga antri gitu loh. Sing paling cepat ya wong sing taat tentunya ya. Nah, salah satu yang akan mempercepat masuk surga itu wong miskin ya. Orang miskin itu lebih cepat masuk surga. Orang kaya itu selisihnya bisa setengah hari, bisa 1 hari. Tapi sehari hitungannya 1000 tahun gitu loh. Yudabbirul amra minas sama'il ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'uddun. Gusti Allah itu ngurusi urusan langit, bumi dan terus yudabbirul amra, ya ngurusi segala urusan minas sama'il ardi, dari langit ke bumi, tsumma ya'ruju ilaihi, kemudian naik lagi bumi ke langit, yang tadi ukurannya sehari itu 1000 tahun. Jadi kalau selisih sehari
Oh, berarti selisihnya 1000 tahun. Ya, wong miskin sing taat tapi lo ya, wis miskin bejuk-jag. Miskin sombong, miskin kementerus, ora tong ibadah ya cilaka ya. Sing miskin tapi sing sabar, ikhlas, ya. Menerima takdir ya, taat ibadah, itu lebih cepat lebih surga dibandingkan dengan orang kaya yang mungkin sama taat tapi karena dunyanya akeh kan dihisab warna-warna kan. Dunia yang diproses diraih dengan jalan yang itu dihisab, apalagi yang jalannya atau mendapatkannya tidak jelas. Yang proses pendapatannya dilalui dengan proses yang legal saja, prosesnya dihisab panjang. Nah, apalagi yang mendapatkannya melalui hal-hal yang ilegal, yang tidak jelas. Itu membuat dia mendapatkan hisab yang rumit ya. Yang rumit. Maka ada satu ayat dikatakan apa? Fasaufa yuhasabu hisab. Nah, itu dalam ayat tadi yang dibacain apa? Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itulah. Adapun orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang gampang. Yasir wis ora dihitung langsung, ora diperiksa wis hisab yasira kan gitu wis lah kena iki lah wis pahamnya karo kono langsung ora tekliti detail-detail ora. Wah, tapi kalau yang detail dicari-cari apa ya. Kan seperti itu kan. Kalau kita udah gampang, udah wow, udah urusannya udah wis ora usah dihitung-hitung sing rumit-rumit genaki kayak kancaku wis gena iki ora usah. Wah, gitu. Orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya nanti akan dihisab dengan hisab yang mudah. Akan dihisab dengan hisaban yasira ya. Maka kita juga memohon kepada Allah, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab saya nanti dengan hisab yang gampang lah. Gusti Allah, kula mangke nyuwun dihisab kanthi hisab sing gampang-gampang mawon lah, sing kepenakan mawon lah. Ampun. Ya tergantung nek uripe nang dunya kepenakan. Yang kon dihisab kepenak, tapi nang dunya kuwi angel bolak-balik. Ya, dijaluki dokumen sing asli ora gelem ngetok kena. Ane duwe apa ora jane? Kan pertanyaan gitu. Apa sih sulitnya kalau memang ada cungan rampung ora gawe geger? Nah, itu namanya berbelit-belit ya. Nanti dia akan dihisab dengan hisab yang sangat. Tapi nek gampang lah ya anane kitroknya. Serampungan seperti itu. Demikian semoga segala macam yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.